Kemudian ada partisi. Partisi dari sebuah himpunan A ini adalah sekumpulan himpunan bagian tidak kosong A1, A2 dari A. Sedemikian sehingga kalau kita gabungkan partisi ini akan menjadi A. Contohnya, misal ada himpunan A, anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Partisinya itu bisa jadi kita bentuk menjadi himpunan yang anggotanya 1, himpunan yang anggotanya 2, 3, 4, himpunan yang anggotanya 7, 8, dan himpunan yang anggotanya 5, 6. Perhatikan di sini tidak ada irisan sama sekali ya. Kalau ini digabung akan kembali lagi menjadi A. Ini adalah partisi. Sekumpulan himpunan bagian tidak kosong, sedemikian rupa sehingga jika kita gabung himpunan-himpunan ini akan kembali menjadi himpunan A. Apabila di dalam baik itu soal atau kasus diketahui himpunan ganda atau multiset, nah maka berlaku jika digabung kita tuliskan kembali himpunan yang anggotanya duplikat. Ya, itu disebut multiset. Contohnya ini contoh multiset ya. Ada elemen yang berulang, 1 sebanyak 3 kali, 2, ini juga sama, ini juga sama. Ini bentuk multiset. Kemudian ada multiplisitas. Dari suatu elemen pada himpunan ganda adalah jumlah kemunculan elemen tersebut pada himpunan ganda. Contohnya, misal kita mau tahu multiplisitas dari 0 itu ada 4. Kenapa? Karena munculnya 4 kali. Ini istilah kemunculan, multiplisitas. Hanya berlaku pada himpunan ganda ya. Multiplisitas 1, ya berarti ada 1, 2, 3, 4. Ada 4. Nah, himpunan merupakan contoh khusus dari multiset. Yang dalam hal ini, multiplisitas dari setiap elemennya adalah 0 atau 1. Lalu bagaimana kardinalitas dari suatu multiset? Apakah berlaku dengan elemen-elemen yang diulang? Nah, perhatikan ya, untuk multiset ada asumsi. Asumsinya elemen-elemennya itu berbeda di dalam multiset, meskipun dia berulang, tapi dianggap berbeda. Maka kardinalitasnya adalah berapa banyak anggota di dalamnya. Operasinya sama, ada gabungan, ada irisan. Kalau gabungan, ya tulislah sesuai dengan anggota yang ada. Ingat, ini konteksnya multiset. Kalau konteksnya bukan multiset, ya kalian bisa tulis gabungannya A, B, C, D kan? Ini benar. Tapi kalau konteksnya multiset, ini jadi salah. Kalau gabungan di dalam multiset, itu setiap elemennya dianggap berbeda. Walaupun ini sama A, tapi ini dianggap berbeda. Maka gabungannya adalah diambil yang paling banyak. Di sini A paling banyaknya ada di P, yaitu 3, maka gabungannya ambil 3. B hanya 1, C di sini terbanyaknya ada di I, maka 2, D-nya juga ada 2, maka ini gabungannya. Ini konteks multiset ya. Ini adalah irisan. Suatu multiset yang multiplisitas elemennya sama dengan multiplisitas minimum, maka kita bisa ambil irisannya. Contoh, P A A A, C D D, Q-nya A A, B C C. Maka irisannya adalah ambil yang terbalik, yang terkecilnya. Oke. Di sini A-nya 3, di sini 2, maka ambilnya 2. C ada 1, di sini 2, maka ambilnya 1 C. D tidak ada irisannya. Ini multiset, jadi perhatikan nanti kalau misalnya diketahui bukan multiset ya kalian terapkan aturan yang bukan multiset. Tapi kalau misalnya diketahui ini adalah himpunan multiset, maka multiset itu diasumsikan setiap elemennya berbeda, walaupun kita lihat anggotanya sama sebetulnya tapi dianggap berbeda. Untuk gabungan ambil anggota yang terbanyak multiplisitasnya gitu ya di antara kedua himpunannya. Kalau irisan, ambil yang paling minimum multiplisitasnya. Nah, kemudian juga ada selisih ya.
Selisih PQ untuk multiset adalah suatu multiset yang multiplisitas elemennya sama dengan multiplisitas elemen tersebut pada P dikurangi pada Q. Jika selisihnya 0 atau negatif, maka tidak termasuk anggota selisih. Contohnya, P minus Q. Kita lihat, A di sini ada 3, A di sini ada 2, maka selisihkan, sisanya 1. B di sini ada 2, tapi B di sini ada 3. Ingat, jika selisihnya 0 atau negatif, maka tidak termasuk anggota selisih, maka B tidak masuk. C di sini 1, C-nya di sini 2, maka tidak masuk. D di sini 2, D di sini 2 juga, selisihnya 0, maka tidak masuk. E bukan selisih, E masuk sini karena tidak ada di Q. Maka ini selisih P dengan Q. Jadi berbeda dengan himpunan biasa. Kalau selisih, apa yang dimiliki P dan anggota P yang sama di Q tapi yang lebih banyak. Kalau misalnya lebih banyak, maka dia ditulis di sini sebagai anggota selisihnya. Nah, ada juga jumlah sum untuk himpunan ganda. Di sini suatu multiset yang multiplisitas elemennya sama dengan penjumlahan dari multiplisitas elemen tersebut. Misal di sini ada A-nya 2 dan di sini A-nya 1, maka kalau dijumlah A-nya jadi 3. Di sini B-nya 1, B-nya 2, maka di penjumlahannya sumnya jadi 3. Di sini C-nya 2, tidak ada, maka di sini C-nya 2, kemudian di sini D. Jadi perhatikan ini ada beberapa perbedaan untuk multiset. Kalau gabungan diambil yang multiplisitasnya terbanyak. Kalau irisan diambil yang multiplisitasnya terkecil. Kalau selisih itu adalah anggota yang hanya dimiliki P dan anggota yang ada kesamaannya tapi yang lebih besar, yang selisihnya itu di atas 0. 1 atau 2 dan seterusnya. Kalau penambahan ini justru sama dengan konsep gabungan di himpunan biasa. Ya, kita masukkan aja semuanya.